Selamat datang di bulan Mei, bulan yang kelima dari tahun 2025 ini. Dan kita masuk kepada satu tema yang baru, masih tetap terkoneksi dengan, connected. Tema kita sepanjang tahun adalah connected, saya ingatkan saudara. Dan tema pada 2 bulan ke depan ini, connected with the family of God. Dan kita mengucap syukur karena pada hari ini, kita bisa melewati bulan April dengan sangat baik. Masuk pada bulan Mei. Saya nggak tahu nih apa yang ada di depan kita, yang akan terjadi di depan kita. Dan nggak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi ketahuilah kalau Tuhan sudah ada di depan kita. Tuhan sudah berdiri di depan kita. Dan Dia sudah mengarrange segala sesuatu yang baik di depan kita. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Pada sore hari ini saya ingin sama-sama kita merenungkan satu perenungan yang saya pikir ini adalah hal yang sangat simple, tapi seringkali kita lupakan, saudara. Hari ini saya mau bicara mengenai vision atau visi dari sisi yang sederhana sih sebetulnya, nggak susah-susah amat. Saya mau kasih judul, dan ini adalah tema yang sebenarnya juga menjadi tema GSDA secara nasional. pada tahun 2025 ini. It's in your hand. Itu ada di tanganmu. It's in your hand, ada di tanganmu. Boleh kalau saudara lihat, buka tangan saudara sebentar aja. Coba lihat tangan saudara, saudara bisa lihat apa di situ? Ada apa di situ? Jangan pegang handphone. Kalau handphone berarti ada handphone di situ. Kalau tangannya kosong, kira-kira ada apa di tangan saudara? Kamu lihat apa? Ada apa di tangan saudara? Saya lagi ngelihat kebetulan ada cincin di tangan saya. Tapi saya lihat kosong di tangan saya. Tetapi tangan saya ini adalah tangan yang Tuhan ciptakan sebetulnya untuk bisa melakukan sesuatu dari yang nggak kelihatan, bisa jadi kelihatan. Bukannya sulap ya. Dari yang nggak ada, bisa jadi ada. Dan it's in our hand, itu ada di tangan kita. Nah apapun yang kita dilahirkan saudara, nggak bawa apa-apa. Kita dilahirkan nggak pegang apa-apa. Tapi begitu kita hidup dan kita menjalaninya, baru kita bisa punya sesuatu, kita bisa dapatkan sesuatu, kita bisa melewati sesuatu, lalu kita ngerjakan sesuatu, lalu kita bisa dapatkan sesuatu. Nah ada banyak orang berpikir bahwa Tuhan tuh kayaknya nggak adil. Tuhan tuh nggak adil karena Dia kasih kepercayaan sama orang itu lebih daripada saya. Saya nggak punya apa-apa, orang tua saya nggak punya apa-apa, tapi dia dilahirkan oleh orang tua yang punya apa-apa, punya banyak. Saya dilahirkan di tempat yang nggak terlalu bagus-bagus amat. Dia dilahirkan di tempat yang nyaman, di tempat yang enak. Tuhan udah kasih dia sesuatu. Saya nggak dapat apa-apa, saya nggak dikasih apa-apa, saya nggak terima apa-apa. Nah saudara, sebetulnya setiap orang lahir nggak punya apa-apa kan? Ingat gak saudara ingat di firman Tuhan, ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka diciptakan pada hari yang ke-6. Tapi hari pertama sampai dengan hari ke-5, Tuhan ciptakan segala sesuatu untuk menyediakan bagi kebutuhan manusia. Jadi apa yang manusia butuhkan diciptakan sama Tuhan duluan. Udah ada duluan, sudah terjadi, sudah ada, sudah tertanam di sana. Sudah tinggal manusia ngerjakan sesuatu aja sebenarnya itu udah tumbuh. Jadi Tuhan udah siapkan semuanya. Cuma waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan ciptakannya telanjang. Tuhan ciptakan nggak pakai apa-apa. Apakah waktu manusia diciptakan terus tiba-tiba Tuhan bilang, nih baju buat kamu gitu. Enggak pakai baju saudara. Waktu manusia diciptakan apakah Tuhan langsung bilang, nih ada handphone buat kamu supaya kamu bisa berkomunikasi. Enggak ada saudara. Apapun kita ngerti, manusia diciptakan dengan tangan yang kosong sebetulnya, tapi dengan penyediaan yang penuh dari Tuhan. Perhatiin baik-baik saudara. Walaupun tangannya kosong, tapi penyediaannya penuh. Nah makanya kenapa it's in your hand. Manusia diciptakan oleh Tuhan, diberikan kemampuan di dalam diri manusia, diberikan hikmat dalam diri manusia, diberikan kemampuan untuk bisa berpikir, kemampuan untuk bisa melihat, kemampuan untuk bisa menciptakan. Karena itulah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Bisa berpikir, bisa menciptakan, bisa membuat sebuah gambar, bisa membuat sebuah perencanaan, bisa membuat sesuatu yang oke, kalau ada ini kira-kira jadi apa nih? Saudara kalau kan kita pernah nggak tahu ya, saya
saya pernah cerita lama banget. Ini mereknya apa juga nggak tahu karena udah dicabut sih ininya. Tapi kelihatan sih dari tutupnya, nggak boleh sebut merek ya saudara ya, karena dicabut mereknya. Ya ditutupnya aja nih ada mereknya kelihatan Aqua. Diciptakan, ini kan dari yang nggak ada kan saudara, betul apa enggak? Mata air doang. Ya, itu awalnya kan dari seorang di Jawa Tengah tuh, yang entrepreneur memang dia. Lalu setiap kali dia mau jalan tuh dia mesti masak air, terus taruh di termos. Ibu-ibu, bapak-bapak yang udah engkong emak pasti tahu tuh. Ya kalau anak-anaknya sekarang termos apa? Oh itu ada korsikel, ada segala macam tuh yang sekarang. Tapi kalau dulu-dulu tuh mesti masak air dulu kan saudara. Bawa kemana-mana gitu. Lalu dia berpikir, ya kenapa ya mesti repot amat gitu. Saya membayangkan, dia mulai membayangkan. Nah itu dia, itu visi saudara. Dia mulai membayangkan. Ada sesuatu yang bisa saya lakukan sebetulnya untuk bisa menolong orang lain supaya nggak perlu masak-masak repot-repot bawa jinjing segala macam gitu. Tinggal beli aja, sudah ada. Dia pikirkan kemasannya, dia pikir gimana dan lain sebagainya. Akhirnya kita sekarang kemana-mana terus kita enak banget kan, haus, udah langsung ke, nggak usah sebut merek lagi, ke Indomaret gitu ya, atau ke Alfa atau kemana gitu, terus masuk tinggal langsung beli aja kan. Udah ada, mau minum apa, botolnya udah ada, semua udah tersedia. Itu dimulai dari tahun 1968 kalau nggak salah. 1974, sorry. Tahun 1974 itu sudah mulai terpikirkan. Nah, sudah bayangkan bagaimana kemampuan seseorang, kemampuan kita diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk bisa berkreasi, untuk bisa berpikir, untuk bisa merenungkan sesuatu walaupun di tangan kita nggak ada apa-apa tapi bisa jadi apa-apa kalau kita bisa menciptakan sesuatu dengan semua penyediaan yang Tuhan sudah sediakan di sekitar kita, di sekeliling kita. It's in your hand. Tapi masalahnya kita punya visi atau enggak dengan apa yang belum kelihatan. Dan bisa jadi kelihatan sebetulnya kalau dimulai dengan sebuah visi. Kalau cerita-cerita ya sebelum saya masuk, ini ada satu perkataan yang saya nggak pernah lupa, ini nempel terus dalam perjalanan kehidupan saya karena saya seorang yang selalu mau berpikir sesuatu yang apalagi ya Tuhan, apalagi gitu ya. Kenny Go pernah bilang begini, apa yang kamu lakukan dengan apa yang ada di tanganmu, itu lebih penting daripada apa yang ada di tanganmu. Sekali lagi ya, apa yang kamu lakukan dengan apa yang ada di tanganmu, itu lebih penting daripada apa yang ada di tanganmu. It doesn't matter, kamu punya apa di tangan kamu, tapi kalau kamu nggak bisa lakukan apapun dengan apa yang ada di tangan kamu, sia-sia. Percuma. Mau dikasih uang 100 juta, tapi nggak tahu mau lakukan apa dengan yang 100 juta itu sia-sia, habis aja gitu. Mau dipercayain aset apa aja nih, ini dikasih sama kamu, tadinya nggak punya apa-apa, dipercayain ini, nggak lakukan apapun. Pada akhirnya apa yang ada di tangannya justru udah hilang aja gitu. Dipercayakan apa sekolah gitu ya, bisa belajar sesuatu di tempat yang sangat bagus, disekolahin di tempat yang sangat bagus, dibiayai dengan biaya yang sangat mahal. Tapi kalau nggak bisa melakukan apapun dengan apa yang dipercayakan kepadanya, maka itu semua akan hilang begitu aja. Jadi apa yang kamu lakukan dengan apa yang ada di tanganmu, itu lebih penting daripada apa yang ada di tanganmu. Pertanyaannya sekarang, apa yang ada di tangan kita, saudara? Sahabat yang kita punya, itu tanda kutip ada di tangan kita. Bagaimana kita mengelola persahabatan kita, itu menentukan masa depan kita tuh saudara. Sudah dengar, banyak sering dengar khotbah tentang ini. Bagaimana dengan pernikahan kita? Pernikahan, setiap orang bisa menikah, tapi nggak semua orang bisa mempertahankan pernikahannya, menjaga pernikahannya. Nggak semua orang bisa. Jadi apa yang ada di tanganmu, itu bagus. Tapi apa yang kamu lakukan dengan apa yang ada di tanganmu, itu lebih penting daripada apa yang ada di tanganmu. Yang bersama dengan saya katakan amin. Yes? Dan Tuhan gak pernah mempersoalkan seberapa banyak yang ada di tangan kita. Seberapa bagus yang ada di tangan kita. Seberapa hebat yang ada di tangan kita. Keberhasilan kita di depan, kemajuan kehidupan kita di depan, pertumbuhan dan perkembangan kehidupan kita ke depan, itu sangat ditentukan dengan apa yang ada di tanganmu. Tetapi Tuhan gak terlalu pusingkan dengan seberapa banyak yang ada di tanganmu untuk mencapai keberhasilanmu.
Seberapa hebat yang ada di tanganmu, seberapa mewah yang ada di tanganmu, it doesn't matter. Mau kecil, mau sedikit, mau banyak, it doesn't matter. Tapi pertanyaannya apa yang kamu lakukan dengan apa yang ada di tanganmu? Itu yang akan menentukan masa depanmu. Kalau kita ngerti, Musa dipanggil sama Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari belenggu orang-orang Mesir, dari perbudakan di tanah Mesir. Kita tahu juga ceritanya ya, saya ulangin lagi buat saudara. Musa bilang, Tuhan saya nggak bisa apa-apa, ngomong aja nggak pinter. Saya tuh kalau ketemu orang tuh kayak gagap gitu. Saya nggak tahu, gimana mungkin Tuhan bisa pakai saya nggak punya apa-apa. Dan Tuhan juga nggak cari apa-apa, Tuhan cuma tanya sama Musa, apa yang ada di tanganmu? Dia lagi pegang tongkat kan waktu itu saudara, itu tongkat gembala. Karena dia kerjaannya jadi nganggon embe di padang gurun, itu 40 tahun kedua dari kehidupannya. Cuman ada tongkat nih Tuhan, tongkat aja yang saya punya. Oke, kata Tuhan, coba lemparkan tongkatmu. Kita tahu ceritanya, waktu lemparin tongkatnya terus tiba-tiba tongkat jadi ular. Musa kaget, udah ambil lagi buntutnya, jadi tongkat lagi. Ya kan? Jadi apa yang ada di tanganmu itu yang bisa Tuhan pakai, it doesn't matter. Itu mahal, itu murah, itu banyak, itu sedikit, itu bagus, itu nggak terlalu bagus. Terserah, pokoknya apa yang ada di tanganmu, Tuhan bisa pakai. Nah, seringkali banyak orang tuh nggak menghargai apa yang ada di tangannya. Karena ngelihat orang lain punya lebih bagus, orang lain punya lebih menarik, orang lain punya lebih banyak. Loh kalau saya punya sebanyak dia, saya pasti bisa seberhasil dia. Belum tentu. Karena tergantung dari bagaimana kita mengelola apa yang ada di tangan kita. Itu aja. Itu prinsipnya saudara. Kita tahu ketika Musa dipakai oleh Tuhan, dia pakai tongkatnya, dia lakukan begitu banyak mujizat dengan tongkat. Yang kalau dijual, tongkat itu sama dengan tongkat-tongkat gembala yang lain kemungkinan. Mungkin juga nggak dijual, karena itu bisa ditemukan di mana aja mungkin tongkatnya. Mungkin juga dari kayu bekas, dari ranting bekas, dan kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan bisa pakai apa saja untuk membawa kehidupan kita kepada masa depan yang lebih baik. Yang percaya katakan amin sudah. Yes? Saudara nggak usah terlalu pusing. Kalau modal usaha saudara cuma sedikit. Saudara jangan terlalu pusing kalau toko saudara cuma kecil aja dibandingkan toko yang lain. Tergantung dari bagaimana kita mengelolanya. Tergantung dari bagaimana kita memikirkannya. Tergantung dari bagaimana visi yang kita minta dari Tuhan dan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu yang akan membawa keberhasilan buat kita. Terima kasih buat amin saudara. Boleh gak saudara lihat kiri kanan saudara, bilang sama mereka, percaya sama Tuhan. Gitu. Tuhan bisa lakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau saudara ingat juga cerita Daud. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Ini saya cuma rangkuman nih buat kita semua ya, sebelum saya masuk pada poin. Karena poin saya cuma satu ntar. Daud seorang yang nggak terlalu dianggap sama papa mamahnya. Makanya dia tulis, walaupun orang tuaku meninggalkan aku katanya, engkau tidak pernah meninggalkan. Kan Daud, kita tahu ceritanya bahwa dia dilupakan sama papanya ketika Samuel datang untuk milih seorang raja gitu. Daud tuh dilupakan. Kakak-kakaknya yang lain tuh keren-keren semuanya gitu. Daud dilupakan. Tapi Daud adalah seorang yang punya visi dari Tuhan, lalu dia punya sesuatu yang dia pegang di tangannya, yang bisa membuat kehidupannya, itu menjadi kunci buat kehidupannya sampai kepada masa depannya yang begitu baik. Apa cuman ketapel? Saudara? Bagaimana mungkin ngelawan Goliat yang begitu besar, yang begitu berpengalaman sebagai tentara, yang punya tombak lembing sampai dibawain, karena saking beratnya, dibawain. Saya juga nggak habis pikir, ini tentara mau perang terus ada ajudannya bawain tombaknya. Tombak, kasih tombak, dia bisa tombak. Pedang, kasih pedang. Jadi dia nggak bawa sendiri, saking beratnya. Bagaimana mungkin Goliat bisa mengalahkan ini? Pakai ketapel dengan apa yang ada di tanganmu. Jadi Tuhan bisa melakukan mujizat dengan apa yang ada di tanganmu. Saudara udah mulai pikirin sekarang, apa sih yang ada di hidup saya? Apa sih yang saya punya sekarang dalam hidup saya? Yang bisa Tuhan pakai untuk membawa hidup saya kepada kemuliaan yang lebih besar nanti ke depan. Untuk membawa kehidupan saya kepada kehidupan yang lebih bagus ke depan. Ada seorang, kita sering dengar ini juga, seorang janda nabi. Ini seorang nabi mati ninggalin utang. Istrinya nanggung utang. Makanya saudara kalau
nanti kalau kita udah mau dipanggil pulang ya, beresin dulu utang. Takutnya ntar istri atau keluarga yang nanggung, khususnya laki-laki ya. Ini ada utang nih saudara, utangnya banyak banget sampai akhirnya debt collector mesti datang dan harus jemput anak-anaknya karena mau dibawa jadiin budak, mau dijual. Sampai ini mamahnya nih, sampai istrinya ini ketakutan. Dan akhirnya cerita sama Nabi. Nab, gitu. Ini saya ditinggalin utang nih, gimana nih cara ini sekarang? Saya bingung, saya nggak tahu mesti gimana, nggak bisa ngapa-ngapain, kerjaan juga nggak ada, semuanya udah susah. Terus si Nabi bilang, apa yang ada padamu? Di rumah ada apa? Nggak punya apa, udah dijualin semuanya. Masa nggak ada apa-apa sih, bener nggak ada apa-apa? Oh ada, ingat. Ada satu jar itu apa? Apa sih jar? Kendi. Bener gak sih kendi ya? Kendi, ada satu kendi, itu isinya minyak. Cuman sedikit doang sih memang, tapi satu kendi. Ini ada, masih ada itu doang. Satu-satunya itu aja. Apa yang ada? Di tanganmu. Lalu Nabi bilang, udah kalau gitu gini sekarang, ajak anak-anakmu, kumpulin anak-anakmu, coba pinjemin semua itu jar, semua itu kendi-kendi yang ada di tetangga. Sebanyak-banyaknya kamu bisa bawa masuk deh. Kumpulin sebanyak-banyaknya, pinjem. Akhirnya diisi, penuh jual. Sampai pada akhirnya bisa bayar hutang, terus punya modal buat buka warung. Akhirnya melanjutkan kehidupannya dengan ngewarung. Kira-kira gitu kalau sekarang sih saudara ya. Terus akhirnya mereka terus berjalan dalam kehidupan tanpa hutang, selesai dengan hutang, tapi punya masa depan yang lebih baik. Anaknya nggak jadi budak. Bagaimana Tuhan menolong? Dengan apa yang ada di tanganmu. Saudara, please, jangan kutukin apa yang ada di tanganmu. Jangan ngeluh dengan apa yang kau punya dalam hidupmu. Jangan bandingin sama orang lain dengan apa yang kau punya di hidupmu. Kalau orang tua yang udah punya anak dewasa, kayaknya agak sedikit terlambat sih memang. Tapi nggak ada yang terlambat juga sih. Tapi kalau ada orang tua yang masih punya anak-anak, jangan bandingin anak kita sama orang lain. Orang lain tuh, anaknya gile benar tuh anak. Bisa main gitar, bisa main bass, bisa main drum, bisa main keyboard, bisa tamborin, bisa gegulitikan, pokoknya semuanya bisa. Tapi heran, anak saya mah, anak teh ya, mau disuruh ini nggak mau, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Oh, dikutukin nih anak, dikutukin tanda kutip ya. Dibanding-bandingin sama yang lain. Saudara, itu bukan cara parenting yang bagus. Kenapa? Karena it's in your hand. Anak itu ada di tangan kita. Jadi kalau anak itu nggak bisa ngapain, anak itu kok kayaknya nggak bisa kayak orang lain, itu cuma karena kita aja yang pegang anak itu dari kecil salah didik. Tapi nggak ada yang terlambat sekali lagi, saya bilang. Karena dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Dalam Tuhan selalu bisa berubah, saudara. Tapi jangan salahin apa yang kita punya, jangan kutukin apa yang kita punya. Saudara ingat ya waktu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, ini saya ngulangin lagi cerita-cerita yang udah sering deh ya. Kamu harus beri mereka makan tuh, ada 5.000 orang kira-kira, udah kecapean dari pagi sampai siang, udah mulai sore sekarang. Mereka harus makan gitu, jangan suruh mereka pulang, mereka pingsan, kecapean di jalan. Kamu yang harus beri mereka makan. Wah murid-muridnya bingung, nggak punya apa-apa lu, punya uang sih cuma sedikit. Tuhan Yesus nggak terlalu pusing sama uang soalnya. Udah punya uang tapi mau beli roti sebanyak apa gitu, terus toko pasti udah pada tutup, udah kita tahu ceritanya. Terus akhirnya datanglah 5 roti dan 2 ikan, guru cuma dapat ini tuh, coba perhatikan ya. Guru cuma ada ini tuh, lalu mereka memberikan itu kepada Yesus, serahkan pada Yesus, lalu Yesus mengangkat roti dan ikan itu. Lalu apa yang dia lakukan? Mengucap syukur dengan yang 5 roti dan 2 ikan. Lalu dia mulai pecah-pecahkan, dia bagi-bagikan, lalu murid-muridnya bagi-bagikan pada yang lain. Saudara, kalau Yesus aja mengucap syukur dengan apa yang ada di tangannya, kenapa kita nggak mengucap syukur dengan apa yang di tangan kita? Yesus nggak bilang begini, kurang 5. Enggak. Cukup, dia mengucap syukur. Dalam ucapan syukur selalu ada berkat Tuhan. Dalam ucapan syukur selalu ada multiplikasi. Saudara jangan pernah takut gaji kita, aduh gaji gue cuma segini. Terus ribut lagi kalau udah gaji kecil. Oh udah gaji kecil mah diem-diem aja. Gak usah ngomong-ngomong. Gaji gede ngomong-ngomong boleh supaya ketahuan. Nah, maksud saya begini loh saudara. Kita tuh ngeluh banget, ngomong ke sana kurang, ngomong ke sini kurang. Justru dengan kita mengeluh seperti itu, malah hati kita tuh jadi ngedumel. Ngedumel itu marah, mangkreng, kesel sama orang lain, nyalahin orang lain. Kadang-kadang jadi nyalahin Tuhan, nyalahin bos, nyalahin
teman sekantor nyalahin bawahan dan lain sebagainya. Akhirnya nggak ada yang beres. Kalau udah nggak ada yang beres, gajinya udah cuma segitu doang, nggak akan berubah. Tapi kalau kita mengucap syukur, pola pikir kita berubah, hati kita berubah, cara hidup kita berubah, komunikasi kita jadi berubah, nggak jadi ngejengkelin, nggak jadi ngeselin, dan pada akhirnya orang suka. Waktu orang suka, terbuka pintu kesempatan yang lain. Sudah bersama dengan saya? Jadi ucapan syukur aja. Seperti Yesus, apa yang ada di tanganmu, ucapkan syukur. Tuhan akan berkatin. Banyak ya, banyak banget cerita mengenai yang hal-hal seperti ini. Namun saya mau mulai dengan ini satu poin saya yang terakhir yang kita akan selesai. Matius 14 ayat 28 sampai dengan 30. Matius 14 ayat 28 sampai dengan 30. Cerita bagaimana Petrus berjalan di atas air. Di mana? Kiri atau kanan ya? Nanti sudah bisa lihat. Matius 14, 28, 30. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ini cuplikan cerita bagaimana Petrus berjalan di atas air. Saudara, by the way, saya mau cerita sama saudara, setiap kali saya ngalamin kesulitan, setiap kali saya ngalamin kayaknya tembok gitu saudara ya. Saya berdoa sama Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan gitu. Betul loh saudara. Mungkin ada 4-5 kali saya ngimpi jalan di atas air. Serius. Tapi saya pengennya sih praktekin langsung ke kolam berenang gitu ya. Terus jalan di atas air, tapi nggak bisa, tetap aja tenggelam saudara. Tapi berjalan di atas air itu bisa alami oleh seorang yang bernama Petrus dan gak ada lagi murid yang lain. Kita tahu ceritanya waktu itu mereka habis beres mujizat-mujizat yang Yesus lakukan sepanjang hari, lalu Yesus capek, terus Yesus naik ke atas gunung dan dia mulai berdoa sendirian. Udah mulai sore. Murid-muridnya mereka berlayar ke tengah danau. Tapi kira-kira katanya pada saat itu sekitar jam 2, jam 3 pagi, subuh gitu kira-kira, wah itu angin, badai. Kita tahu ceritanya. Lalu dalam keadaan takut, mereka dalam keadaan yang sepertinya hampir tenggelam seperti itu, Yesus berjalan di atas air dari daratan dia jalan. Dari jauh murid-muridnya lihat. Itu hantu. Tapi Yesus bilang, tenang, ini aku. Itu Tuhan, bukan, itu hantu. Tapi Tuhan, hantu, Tuhan sama hantu terbalik-balik. Kadang-kadang kita juga suka bilang bahwa Tuhan ini Tuhan apa hantu gitu. Itu hantu, enggak, ini aku, tenang aja. Nah saudara perhatikan ayat itu tadi ya. Kalau bisa ditampilin sekali lagi, tampilin sekali lagi. Lalu Petrus berseru kepada dia, kalau itu engkau, apabila itu engkau, saudara perhatikan baik-baik. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saya lagi renungin ini, saya bertanya-tanya. Yang pertama, kenapa Petrus nggak bilang stop badainya? Supaya tenang. Saya tempatin diri saya, lagi buah gitu. Terus itu Tuhan. Enggak, itu hantu. Enggak, itu. Yesus bilang, aku ini, itu Tuhan. Udah, kalau itu engkau, tolong stop. Saudara mau pilih mana? Mau pilih stop apa jalan di atas air? Wajar, kalau wajar. Kalau stop ya? Stop, imannya kurang gede kayaknya. Betul. Biasanya orang kalau lagi ada masalah, tolong stop masalahnya, tolong berhentiin masalahnya. Betul apa enggak? Tapi permintaannya Petrus ini unik loh. Dia nggak bilang stop masalahnya. Kalau itu betul engkau Tuhan, panggil aku jalan di atas masalah. Wah ini kan hebat saudara. Ini yang disebut dengan iman. Kalau itu engkau Tuhan, saya percaya walaupun masalah ini ada, engkau ada dalam masalah ini. Dan kalau engkau ada dalam masalah ini, mujizat pasti terjadi. Jadi saya nggak mau cuman ngelihat Tuhan memberhentikan. Karena itu urusannya Tuhan berhentiin badai. Cuman Tuhan yang bisa berhentiin badai. Saya juga nggak bisa berhentiin badai.
Tapi yang saya tahu, engkau sedang berjalan di tengah masalah ini. Engkau ada di situ dan engkau jalan. Jadi tolong saya untuk bisa jalan di tengah badai ini. Saya mau bisa ada di situ. Saudara, kalau buat saya ini adalah iman orang dewasa. Bukan iman anak-anak. Iman orang yang mau menghadapi tantangan apapun. Karena dia percaya dengan tantangan yang dia bisa lewati ini, dia bisa jadi semakin kuat. Dia bisa menjadi punya gini loh, punya title Petrus, seorang yang berjalan di atas air. Bayangin gak saudara? Iya dong, daripada Petrus seorang yang melihat Tuhan memberhentikan badai. Ah itu biasa. Tapi kalau Petrus seorang yang berjalan di atas badai, itu yang luar biasa. Nah, pada sore hari ini saya mau tanya sama kita semua. Mau gak jalan di atas badai? Atau mau minta Tuhan stop badai? Beda nih saudara, beda ya. Kalau Tuhan stop badai, kita nggak belajar apapun. Tapi kalau kita berjalan di atas badai, kita banyak belajar dan kita banyak jadi bijaksana. Kita banyak pengalaman-pengalaman yang baru. Dan kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara yang berbeda. Karena kita ngalamin. Karena kita sendiri yang berjalan di sana. Itu yang pertama. Tapi itu bukan khotbah saya sebetulnya. Baru muncul hari ini. Baru-barusan aja muncul. Tapi ada satu yang saya udah renungkan lama adalah ini. Bukan Yesus yang panggil Petrus jalan di atas air. Bukan Yesus yang panggil Petrus untuk ngalamin ini. Tetapi itu adalah permintaan Petrus untuk jalan di atas air. Doanya. Betul gak saudara? Sudah baca ya? Ini doanya Petrus loh, ini seruannya Petrus. Guru kalau itu engkau, bawa aku jalan ke sana. Kalau itu engkau, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini permintaan yang mustahil. Kan tadi saya udah bilang, ngimpi sih gampang, saat jalan di atas air. Betul loh saudara, itu asa-asa kayak gitu, kayak bisa terbang gitu. 4-5 kali saya ngimpi, tapi begitu sampai di kolam berenang itu, mau mencoba itu langsung jatuh. Itu mustahil. Tapi Petrus minta yang mustahil. Petrus minta sesuatu yang ini out of, ini di luar nalar manusia. Pokoknya Tuhan, aku minta sesuatu, aku percaya kalau engkau bisa jalan di sana, dan kalau engkau suruh aku jalan di sana, aku pasti bisa. Itu aku minta. Dan hebatnya Tuhan menjawab doanya Petrus. Kalau engkau minta jalan di atas air, oke sekarang, sini datang. Datanglah gitu. Dan ketika Petrus mulai turun, karena dia percaya apa yang Yesus katakan, dia tahu itu Yesus, dia tahu Yesus jalan di atas air, dan dia tahu itu Yesus yang suruh, Yesus jawab doanya, maka dia terus memandang dan jalan kepada Yesus. Jalan gak di atas air, saudara? Jalan di atas air. Jalan di atas air. Artinya begini loh saudara. Nggak ada satu hal pun yang nggak mungkin bagi Tuhan kalau dia sudah berfirman. Kalau dia katakan jalan, kalau dia katakan lakukan, itu sesuai dengan doa kita, sesuai dengan imanmu, lakukanlah. Tidak ada yang mustahil. Pasti akan jadi. Namun kalau kita lihat selanjutnya saudara, di situ dibilang katanya, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika, nah ini dia perhatikan, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah ini adalah kejadian yang berikutnya. Jadi ketika Petrus berhasil berjalan di atas air karena dia memandang Yesus, karena dia percaya pada perkataan Yesus, dia percaya ini adalah perintahnya, Petrus jalan, tapi yang herannya adalah ketika dia mulai berjalan dan mujizat sedang terjadi, dia kok lihatnya ke sekitarnya. Dia udah gak lagi mandang kepada Yesus, dia udah gak lagi ngelihat kepada Yesus, tetapi dia mulai merasakan angin. Saudara, kalau saudara pikirkan, dari tadi dia rasa angin apa enggak? Lagi buah gitu, rasa angin enggak?
Tapi kenapa justru angin itu kerasanya ketika ada mujizat? Waktu ada masalah tadi kan anginnya gede. Tapi begitu jalan dalam mujizat, anginnya tetap sama. Tapi kenapa sekarang baru kerasa? Ya saudara ya. Waktu kita nggak memandang kepada Yesus, waktu matanya nggak memandang kepada Yesus, angin itu sangat kuat dan itu dia rasakan sebetulnya. Tetapi begitu dia mandang kepada Yesus, imannya bangkit, sebenarnya anginnya udah nggak terlalu kerasa. Makanya dia jalan di atas air. Dan dia nggak perlu takut dengan itu, karena dia percaya, matanya memandang pada Yesus. Namun begitu matanya mulai ngelihat lagi ke sebelahnya, ngerasain lagi, matanya udah nggak sama Yesus lagi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Kita ngerti betul bahwa masalah tetap sama. Tapi waktu mata kita memandang kepada Yesus, masalah jadi berbeda. Tapi waktu mata kita mulai tertuju lagi kepada masalah, masalahnya jadi sama lagi. Dan itu yang membuat kita gagal. Itu yang membuat kita jatuh. Saudara, yang saya mau ajak kepada saudara pada sore hari ini untuk lihat adalah yang pertama, mari kita tetap memandang kepada Yesus dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apa yang ada di tangan kita hari ini? Kita berdoa sama Tuhan, kita serahin sama Tuhan. Tuhan, ini saya cuma punya ini. Tuhan, kerjaan saya kayak begini. Tuhan, ini yang saya lagi hadepin. Tapi ini yang bisa saya serahkan kepada Tuhan. Saya persembahkan kepada Tuhan. Saya nggak ngerti Tuhan mesti bilang apa lagi. Saya nggak ngerti Tuhan mesti ngapain lagi. Tapi ini mudah mentok. Saya perlu mujizat dari Tuhan. Berdoalah sama Tuhan. Minta sesuatu yang Tuhan akan tunjukkan buat kita. Bukakan jalan buat saya. Untuk apa yang saya lakukan dengan ini. Saya sangat yakin Tuhan pasti akan menunjukkan jalan. Waktu Tuhan jawab doa kita, lakukan dengan iman. Mujizat pasti akan terjadi. Namun ketika mujizat itu sedang terjadi, ingat baik-baik saudara. Waktu Tuhan bukakan jalan, tetap pandang kepada Yesus. Jangan beralih pandangan kita daripadanya. Mata yang terus tertuju kepada Yesus. Dia akan tolong kita untuk bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Ibrani 12 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua bilangnya begini saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara lagi berdoa untuk Tuhan bukakan jalan buat Tuhan tolong nih, ini saya lagi ada kebutuhan ini buat, misalnya saya nggak tahu, anak sekolah kayak gini segala macam. Terus Tuhan bukain jalan, nah kadang-kadang kita nggak percaya kan. Ada satu pendeta bilang sama saya waktu itu berdoa buat kesembuhan. Saya berdoa buat supaya orang yang sakit ini disembuhkan. Tapi begitu saya doain dalam nama Tuhan Yesus, terus dia sembuh. Loh kok bisa? Loh kok jadi gak percaya lagi gitu. Loh tadi kan berdoa yang percaya. Waktu Tuhan jawab doa, loh kok bisa? Kok cepat amat jawabannya ya? Kok kayak begini ya? Saya ngerti maksudnya ya? Jadi seringkali pada saat Tuhan menjawab doa kita, pada saat Tuhan sedang melakukan mujizatnya gitu, seringkali kita jadi kayak gampang lagi gitu. Saya benar apa enggak ini? Saudara, mari kita akan tetap memandang kepada Yesus. Mari kita akan percaya bahwa apa yang kita doakan, dia sanggup jawab. Mari kita percaya bahwa apa yang kita sungguh-sungguh percayai dan waktu kita katakan, Tuhan ini sesuai dengan firman-Mu, akan jadi, percayalah itu pasti akan jadi. Walaupun mungkin perjalanannya susah. Walaupun mungkin perjalanannya nggak semudah seperti yang kita bayangkan gitu. Tapi waktu kita mulai menjalani, Tuhan buka pintu yang satu. Jalan lagi, Tuhan buka pintu yang kedua. Jalanin lagi, Tuhan buka pintu yang ketiga. Jalanin lagi, sambil terus mata memandang kepada Yesus. Yang kedua saudara, kelola apa yang ada di tangan kita. Mari kita belajar untuk terus mengelola apa yang ada di tangan kita. Saya pelajari Matius 25 ayat 21 dan ayat yang ke-29. Dikatakan maka kata tuannya itu, ini yang punya 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta.
Hamba yang punya 5, 2, dan 1 talenta. Matius 25, 21 katakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Alkitab banyak mengajarkan mengenai tokoh kepada kita. Bagaimana tokoh-tokoh ini mereka begitu setia dalam perkara yang kecil dan Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Saudara, setialah, kelolalah apa yang ada di tangan kita. Kalau hari ini kita dipercayakan untuk bisa bekerja di satu tempat, job desk-nya itu job desk-nya yang memang harus dikerjakan. Kerjakan dengan setia, jangan pengen cepat-cepat jadi kaya. Jangan pengen cepat-cepat jadi orang sukses, jangan pernah cepat-cepat saya mau jadi orang yang paling top nomor 1 di sana. No. Setia aja dalam perkara yang kecil. Jalanin aja dalam perkara yang kecil. Kelola aja apa yang Tuhan percayakan di tangan kita dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Karena orang yang cepat dapat berkat, itu akan cepat kehilangan berkat. Amsal pernah bilang begitu, saudara. Orang yang cepat mendapatkan sesuatu, kalau pakai jalan pintas kah atau apakah, dia juga akan cepat kehabisan, dia akan cepat kehilangan. Tapi orang yang satu persatu gitu ya, set gitu, itu kekuatannya itu dalam kesetiaannya itu akan membangun kekuatannya. Saudara kalau mau tangan gede, fitness nih, tangan gede, saudara mau langsung 100 kilo, biar cepat jadi gitu. Bisa gak saudara? Bisa patah, bisa penyok mungkin, pengen cepat jadi, tapi kan jadi bentuknya itu karena kesetiaan dari kecil, betul apa enggak saudara? Setia aja terus dalam apa yang kita kerjakan. Jangan pengen cepat-cepat jadi kayak orang itu, gila badannya, gila, six-nya bukannya, pack-nya bukan 6, 9 pack. Kok bisa kayak begitu ya? Pengen cepat-cepat, sakit saudara. No. Coba setia aja dalam hal yang kecil. Kalau kita bisa setia dalam perkara kecil, kelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita dalam perkara yang kecil. Ingat, sampai di tempat di mana Tuhan sudah sediakan, kita udah cukup kuat untuk nanggung segala masalahnya. Tapi kalau pengen cepat-cepat sampai di sana, begitu ada masalah yang ngagetin, kita nggak setia, kita nggak siap karena kita nggak setia untuk ngebangun kekuatan kita sampai di sana. Percayalah bahwa Tuhan akan terus memberkati kita dengan apa yang ada di tangan kita. Waktu kita bisa kelola dengan baik dan setia. Waktu kita kelola dengan baik dan setia, kita akan sampai kepada apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita di depan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, dari kelola apa yang ada di tangan kita, yang kedua ayat yang ke-29 bilang begini. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat ini jelas, saya rangkumkan tutup dengan ayat ini. Kalau apapun yang ada di tangan kita bisa kelola dengan baik. Lakukan apa yang terbaik yang ada di tangan kita. Maka kepada kita akan ditambahkan, kepada kita akan semakin berkelimpahan. Dia akan tambahkan, kita akan semakin berkelimpahan. Tapi kalau kita punya sesuatu dan kita nggak bisa kelola dengan baik, maka apapun yang ada di tangan kita ini akan diambil daripada kita. Dan kita akan kehilangan. Saya yakin saudara mau mendapatkan kelimpahan yang Tuhan janjikan buat kita. Dengan apa yang ada di tangan kita. Kelola dengan baik, lakukan dengan setia. Karena barang siapa yang mempunyai, punya satu, pengenalan akan Tuhan, mata yang terus memandang kepada dia, dan mempunyai kekuatan hati untuk tetap setia dengan apa yang ada di tangannya. Lakukan dengan baik, dengan benar, kelola dengan baik dan benar dengan apa yang ada di tangannya. Maka kalau kamu punya itu, maka apa yang ada di tanganmu akan ditambahkan kepadamu, dan kamu akan semakin berkelimpahan. Tuhan janji buat kita bahwa hidup kita nggak akan stuck di situ-situ aja. Tuhan janji pada kita bahwa kamu akan terus naik dan bukannya turun. Tuhan janji pada kita bahwa dia akan terus mengangkat kita ke atas, bukan menarik kita ke bawah. Dia janji kepada kita bahwa dia akan memimpin kita dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang menuju pada kemuliaan yang lebih besar. Tapi dalam perjalanannya tentu saja nggak selalu enak. Tentu saja nggak selalu mulus. Tapi Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Makanya kenapa kita harus set our eyes, setting mata kita terus memandang pada Yesus, memandang pada kebenaran, memandang pada firman, dan percaya bahwa dia tidak pernah tinggalkan kita. Lalu kelola apa yang ada di tangan kita. Maka apa yang ada di tangan kita, itu akan semakin ditambahkan,
dan akan semakin berkelimpahan. Sudah bersama dengan saya? Biar firman ini akan menguatkan kita, firman ini akan menolong kita memasuki bulan Mei, dan kita akan punya visi dengan apa yang di tangan kita, lakukan yang terbaik, setia kepada Tuhan, mengarah mata kita kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan pasti akan menolong dan berkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi buat kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur bahwa Engkau sayang kepada kami. Kami mengucap syukur Engkau memperlengkapi kami, mempersiapkan kami. Bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen, murid Kristus, tetapi menjadi orang Kristen dan murid Kristus yang menjadi berkat buat banyak orang dan membawa orang datang kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat perjamuan pada hari ini, terima kasih buat kebenaran pada hari ini. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan. Sekali lagi, yang berputus asa diberikan asa yang baru oleh Tuhan. Orang-orang yang kehilangan jalan, dibukakan jalan yang baru oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil buat setiap orang yang percaya. Kami taruh iman kami kepada Yesus, Tuhan dan Raja kami yang tidak pernah gagal. Dan Engkau punya firman-Mu yang akan menuntun jalan-jalan kami dan menopang jalan-jalan kami. Kami terima sekali lagi semua kebenaran firman Tuhan dengan iman di dalam nama Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur, dan kami berterima kasih.